Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan vlog kali ini aku akan beraktivitas di dapur ya, dan pemandangan langka ini terjadi di dapur aku. Hari ini tuh dapur aku tuh dapur yang super duper berantakan ya. Karena hari ini tuh hari pergi Pak suami ya. Jadi aktivitas dimulai dari pagi aku tuh di dapur ya. Dari pagi aku bikin sarapan buat makan bersama gitu ya. Lanjut aku bikin cemilan dan kue-kue buat Pak suami dibawa pergi gitu. Lanjut aku masak buat makan siang dan makan bersama. Setelah itu Pak suami pergi ya. Dan hari ini tuh Pak suami tidak banyak membantu aku di dapur ya, karena Pak suami sebelum pergi itu beliau itu masih harus ngecek-ngecek gitu bagian rumah mana yang harus diperbaiki ya, seperti genteng bocor dan lain-lain. Tadi tuh Pak suami berangkat setengah 12 siang. Setelah Pak suami pergi, aku langsung aja gerecep mandi ke kamar mandi ya. Lanjut aku tuh menunaikan sholat duhur dan istirahat siang. Aku meninggalkan dapurku yang berantakan ya, karena hari ini tuh aku memang merasa lelah ya tadi, karena mungkin hari ini tuh aku banyak bikin-bikin gitu ya di dapur. Jadi tadi setelah aku menunaikan sholat zuhur, aku tuh langsung menemani Dede belajar ya. Setelah menemani Dede belajar, mulai ngantuk dan tertidur. Bukan tertidur, emang sengaja tidur ya teman-teman. Tidur siang sampai jam 3 ya. Bangun jam 3 tuh aku gerecep tadi ngasih makan siang ternak ya. Ayam-ayam aku belum dikasih makan siang. Dan setelah ngasih makan ternak, karena aku tanggung berada di luar, tadi itu aku nyapu-nyapu halaman. Setelah nyapu-nyapu halaman, lanjut aku tuh mandi lagi dan menunaikan sholat asar. Dan setelah menunaikan sholat asar, teman-teman, aku tuh masih ada tugas lagi, yaitu memandiin Hanum dan juga ngasih cemilan sore ya buat Hanum. Dilanjut tadi tuh aku langsung merapihkan tempat tidur ya, bekas tidur siangku. Dan alhasil banyak pegang kerjaan ini itu. Akhirnya aku jam 5 baru ke dapur lagi. Karena dapurku yang super berantakan teman-teman, aku tuh sempat bingung ya, aku harus mengerjakan dari mana dulu karena ini dapur begitu berantakan. Oh ya teman-teman, lanjut ke videonya. Ini tuh aku memakai karbol ya, bersih-bersih dapur aku selalu menggunakan karbol. Satu saset karbol dicampur dengan 600 ml air ya teman-teman. Ini kan air bekas botol bekas air minum ya teman-teman. Ini isinya 600 ml dan satu saset karbol yang Rp500 itu boleh merek apa saja ya teman-teman. Jika kita bersih-bersih menggunakan karbol, maka dapur kita itu wangi dan menghindari dari kecoa ya teman-teman. Karena kecoa kan suka yang bau-bau gitu. Jadi kita menggunakan karbol agar baunya dapur kita ini menjadi harum ya. Dan kecoa itu tidak suka dengan yang berbau karbol gitu teman-teman. Jadi semut dan kecoa itu sebenarnya mereka itu tidak suka ya dengan bau karbol gitu. Jadi ya walaupun 100% semut itu tidak lari ya dari rumah kita yang menggunakan mengepel membersihkannya menggunakan karbol, tapi setidaknya dapat mengurangi semut-semut yang datang ya teman-teman. Karena di rumahku itu rentan sekali banyak semut ya teman-teman. Apalagi kalau ada makanan yang terbuka sedikit aja langsung semut. Jadi di rumahku itu makanan harus selalu tertutup karena ya rentan banyak semut sekarang ini. Hai teman-teman yang sekarang sedang menonton video aku. Apa kabar dapur kalian? Apakah dapur kalian bersih atau sedang berantakan seperti dapur aku? Pastilah di antara kalian ada yang pernah dapurnya berantakan, bahkan mungkin ada yang dapurnya suka berantakan ya. Tapi ada juga yang selalu terjaga kerapihannya, ada yang sering berantakan. Tapi kalau aku tuh ya kadang-kadang ya teman-teman, aku tuh selalu berusaha menjaga kerapihan ya teman-teman. Tapi kan kalau lagi sibuk,
ada juga saatnya untuk dapur kita berantakan ya. Serapi-rapinya kita pasti ada saatnya untuk berantakan. Gak mungkin ya dapur itu full bersih selamanya, itu gak mungkin. Pasti ada saatnya untuk berantakan, kecuali dapur yang tidak pernah dipakai teman-teman. Kalau dapur yang tidak digunakan dan selalu dibersihkan, ya itu tentu saja akan selalu rapi ya teman-teman. Tapi kalau dapur hari-hari kita buat memasak ini itu pasti ada saatnya berantakan. Kalau masalah dapur berantakan sih nggak apa-apa ya teman-teman. Kita juga yang ngeberantakin, ujungnya kita juga yang membersihkan. Yang penting berantakan dapur kita itu bukan karena diberantakin orang ya. Yang penting dapur kita ini berantakan karena kita sendiri yang habis pakai dapurnya gitu teman-teman. Tapi emang sebaiknya kita usahakan dapur kita itu agar selalu rapi dan bersih ya teman-teman. Jangan sampai berantakan seperti dapur aku ini, kecuali ya terpaksa ya teman-teman, karena kan kita itu kadang-kadang ya ada saatnya untuk sibuk ya teman-teman, tidak bisa langsung mencuci apa barang-barang yang sudah kita pakai, itu ada saatnya. Tapi kalau dalam waktu senggang, waktu harian yang senggang ya teman-teman, misalnya waktu senggang itu tidak banyak olahan makanan dalam sehari itu di dapur tuh, jadi masaknya sedikit ataupun tidak banyak macam menu gitu. Jadi kan waktunya senggang di dapur. Jadi boleh kita mencuci gitu apa barang-barang yang sudah kita gunakan gitu, atau meletakkan ulang barang-barang yang sudah kita pakai ke tempatnya. Menunda-nunda gitu ya teman-teman. Jadi pastilah dapur kita itu rapi dan bersih. Tapi aku juga dapurku ini memang tidak hari-hari berantakan ya teman-teman, karena hari-hari masakan aku juga tidak begitu banyak menu. Cuma hari ini aja aku tuh masak berbagai macam makanan gitu ya teman-teman, karena kan pertama aku mau makan-makan bersama Pak suami sebelum Pak suami pergi, dan aku pun bikin-bikin makanan, kue dan cemilan untuk dibawain Pak suami gitu ya. Jadi aku tuh tidak sempat untuk pegang cucian ataupun ngembaliin barang-barang yang sudah dipakai ke tempatnya, karena aku kan fokus kepada menu dan masakan yang akan dibawa pergi oleh Pak suami, itu harus selesai tepat waktu. Dan hari ini tuh aku menunda beres-beres dapurku yang super berantakan ini dari duhur sampai jam 5 sore ya, karena kan aku butuh istirahat juga ya. Dan setelah istirahat pun masih ada pekerjaan lain yang harus didahulukan. Jadi beberes dapurnya terpaksa aku tunda sampai jam 5 sore. Kembali ke videonya teman-teman, aku yang bersihin dapurnya itu udah beres separoh ya. Ini udah sepotong meja dapur pun aku bersihin. Lanjut aku menutup jendela ya teman-teman, karena ini tuh udah setengah 6 sore. Lanjut aku tuh mau refill beras teman-teman, dan refill beras aku di tempat bekas termos es ya teman-teman. Tidak ada estetiknya, tapi ini masih bisa digunakan dengan baik ya, karena kan ini bekas termos es yang sudah tidak dipakai lagi, jadi aku manfaatkan untuk menyimpan beras. Emang ya teman-teman, kalau dapur kita itu lagi berantakan, kadang kita itu memang suka bingung ya mau dimulai dari mana dulu. Tapi aku kan biasanya aku dimulainya dari menyimpan perabotan yang ada di rak teman-teman. Aku menyimpan semua perabotan yang udah bersih, yang udah dicuci di rak, biar nanti tidak tidak kecipratan air lagi. Setelah itu lalu aku menyimpan cucian-cucian ke dalam wastafel ya, jika memang muat ya. Tapi kan kalau lagi berantakan cuciannya di wastafel itu nggak muat ya teman-teman. Ya semuatnya aja gitu teman-teman, aku simpan cucian di wastafel lalu aku airin gitu. Yang tidak muat ya aku taruh di meja. Kalau lagi berantakan kan wastafel kita itu tidak muat. Tapi kan kalau lagi hari-hari biasa mungkin wastafel kita ini emang cukup ya, karena kan hari-hari biasa langsung kita cuci, dan hari-hari berantakan mungkin tidak muat ya. Jadi sebagian kalau wastafelnya udah penuh, sebagian aku taruh di meja
Itu ya teman-teman. Dan meja yang sudah tidak ada perabotnya aku bersihin teman-teman. Tapi kalau meja yang disimpan perabot kotor ya tentu saja tidak bisa dibersihkan ya, harus menunggu nanti sampai perabotnya dibersihkan dulu. Dan mencuci perabotan dapurnya pun aku itu udah selesai teman-teman, tinggal membersihkan meja yang tadi bekas nyimpan perabotan kotor. Dan sepotong meja aku tuh udah bersih kinclong, tinggal meja yang sepotong laginya. Tapi pekerjaannya akan aku tunda kembali ya teman-teman, karena berhubung udah azan maghrib. Dan masih ada sisa cucian, panci rice cooker dan botol minyak. Lalu aku lanjutkan kembali pekerjaannya setelah sholat isya dan setelah makan malam aku kembali lanjutkan pekerjaannya ke dapur ya teman-teman. Pekerjaanku di dapur gitu maksudnya, yaitu mencuci panci rice cooker dan botol minyak. Itu tuh sekitar jam 8 malam ya teman-teman. Tapi cucian aku kan tinggal 2 ya, karena tadi makan malam aku juga simple teman-teman. Aku tuh ada sandwich ya, jadi aku makan sandwich aja sama dedek gitu. Dan ini aku hanya mencuci sisa cucian tadi sore ya. Ini adalah botol minyak cucian terakhirku, dan biasanya cuma dikasih 2 tetes sabun cuci piring dan dikocrok-kocrok pakai air, biasanya langsung bersih teman-teman. Tapi kali ini enggak ya, karena di dalamnya itu masih ada minyak yang mengeras ya teman-teman, minyak yang tidur kalau menurut orang tua mah. Jadi ini membersihkannya harus menggunakan air panas ya teman-teman. Masukkan 2 tetes sabun cuci piring, lanjut kita masukkan air panas ya, air yang panas teman-teman. Dan kita sisihkan dulu botolnya, jangan langsung dikocrok-kocrok karena takut kena tangan kita ya, karena botolnya panas. Jadi kita sisihkan dahulu sampai airnya hangat. Dan setelah airnya hangat baru kita ambil lagi botolnya dan kocrok-kocrok ya teman-teman. Setelah itu bilas pakai air ya seperti biasa. Nanti si botolnya itu akan kinclong dan minyaknya pun tidak ada ya teman-teman. Karena air panas itu dapat membersihkan minyak dari dalam botol minyak ini. Dan ini yang terakhir yang harus aku bersihkan ya teman-teman. Setiap malam aku bersihkan wastafel ini. Dari pagi itu sampai malam ya teman-teman. Walaupun aku berkali-kali mencuci ya teman-teman, tapi aku tidak membilas wastafel ini menggunakan sabun ya. Tidak mencuci gitu wastafelnya, cuma diguyur-guyur begitu saja. Tapi kalau malam menjelang tidur aku membiasakan mencuci wastafelnya dengan menggunakan sabun ya teman-teman. Menggosok-gosoknya seperti kita membilas mencuci piring kita ya teman-teman. Jadi setiap malam aku jadwalnya setiap malam sebelum tidur bersihkan wastafelnya. Setelah wastafelnya beres teman-teman, lanjut aku pun mengelap-ngelap mejanya ya teman-teman, agar si dapur aku itu kembali bersih seperti semula. Dan aku membiasakan diri agar si dapurku itu bersih rapi di malam hari ya teman-teman, tanpa ada cucian ya. Karena kalau ada banyak cucian ataupun dapur berantakan, aku tidurnya nggak nyaman malam hari ya teman-teman. Aku tuh merasa takut ada kecoa ataupun ada banyak semut gitu di dapur aku, karena dapurku yang kotor. Dan kalau udah bersih baru aku bisa tidur dengan nyaman. Setelah itu aku yang terakhir ini nyapu teman-teman, tapi tidak aku ngepel karena ngepelnya jadwalnya besok siang setelah beres masak untuk makan siang. Oh ya teman-teman, tidak terasa sekarang udah ada di penghujung video, dan aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga teman-teman yang menonton video aku dapat termotivasi ya melihat aku beberes, jadi ikutan beberes pula di rumahnya. Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video aku. Dan aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.